Ramadan akhir pertengahan ini mengambil kisah jangan mudah menghakimi. Dikisahkan di dalam buku hariannya Sultan Turki, Murad 14 mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan keresahan yang sangat. Ia ingin tahu apa yang menjadi penyebabnya. Maka ia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan berkata kepada pengawal, "Mari kita keluar sebentar." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Mereka pun pergi hingga tibalah mereka di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki yang tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkan lelaki itu. Ternyata ia telah meninggal dunia. Namun orang yang lalu lalang di sekitarnya tak sedikit pun memperdulikannya. Sultan pun memanggil mereka. Mereka tak menyadari kalau mereka atau kalau orang tersebut adalah sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satu pun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya? Siapa dia? Di mana keluarganya?" Mereka berkata, "Orang ini zindik alias pendosa, suka menenggak minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang yang membawa jenazahnya langsung pergi, tinggallah sang sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisnya sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang soleh." Mendengar ucapan itu Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk waliullah sementara orang-orang yang membicarakan tentang dia begitu sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Tiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditimpahkan ke dalam toilet sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku. Jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu memberi khamar dan menemui pelacur, lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Kalau kamu mati nanti tidak akan ada kaum muslimin yang memandikan jenazahmu, mensolatimu dan menguburkan jenazahmu.' Ia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut, bila aku mati aku akan disolati oleh sultan, pimpinan kaum muslimin, para ulama dan para wali.' Maka Sultan Murad pun menangis dan berkata, 'Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad dan besok pagi kita akan memandikannya dan mensolatkannya dan menguburkannya.' Demikianlah akhirnya prosesi penyolatan dan pemakaman jenazah laki-laki itu dihadiri oleh sultan, para ulama, para wali dan seluruh masyarakat. Kisah ini diceritakan kembali oleh Syekh Al-Musnid Al-Hamid Al-Akram Al-Bukhari dalam kitab Muzakirat Sultan Murad yang keempat. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi jangan suka menilai orang lain dari sisi lahirnya saja atau menilai berdasarkan ucapan orang lain. Terlalu banyak yang tidak kita ketahui tentang seseorang, apalagi soal yang tersimpan di tepian paling jauh di dalam hatinya. Mari kedepankan prasangka baik terhadap saudaramu. Boleh jadi orang yang selama ini kita anggap sebagai calon penduduk neraka ternyata penghuni surga yang masih melangkah di bumi. Wassalam.